Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan, saudara mahasiswa, program studi PG PAUD, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat diberikan kemudahan, kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan proses pembelajaran, dalam melaksanakan tugas saudara masing-masing sebagai guru, dalam melaksanakan tugas sebagai mahasiswa di TUEB yang ketiga. Ya, jadi TUEB yang ketiga ini kita nanti akan sedikit membahas mengenai tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Lalu yang berikutnya nanti saya akan sedikit memberikan masukan beberapa tugas yang sudah dikumpulkan, dan juga tentunya akan ada paparan refleksi dari tiap perwakilan kelompok. Ya, silakan dipaparkan saja mengenai praktik pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Ya, tidak akan jauh berbeda seperti pertemuan sebelumnya. Mungkin refleksinya di sini hanya perwakilan saja, atau nanti mungkin kalau ada yang mau berkenan mempresentasikan lebih dari satu, tiap-tiap kelompok juga boleh ya. Semakin banyak masukan tentunya akan semakin banyak pula ilmu yang nanti kita akan dapatkan gitu ya. Bukan hanya dari saya saja, kalau nanti ada teman-teman yang ingin memberikan masukan, saran, kritik yang sifat membangun, silakan. Oke, untuk di sesi ke-6 ya. Sesi ke-6 ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai tugas-tugas. Untuk tugas-tugas, syukur alhamdulillah, walaupun ada beberapa yang belum mengumpulkan, terutama di sesi ke berapa ya, masih banyak. Kalau nggak salah sesi 3 deh. Sesi 3 itu ada yang belum mengumpulkan, dan juga ada juga yang telat kemarin menjapri saya. It's okay, nggak masalah. Cuma mungkin kalau saya boleh menyarankan, ini amanah dari prodi, jadi mahasiswa itu sebetulnya tidak diperkenankan menjapri tugas ke saya, gitu ya. Bukan berarti, mohon maaf, saya tidak ingin menerima, tapi memang prosedurnya sudah seperti itu. Makanya cuma mungkin nanti untuk yang telat dan harus menjapri tugas ke saya gitu ya, tugasnya dikirim ke saya langsung melalui via WhatsApp. Nanti saya akan koordinasi dengan program studi apakah bisa diterima atau tidak. Karena tentunya dari pihak program studi tersendiri itu sudah memiliki deadline, tiap tugas itu harus dikumpulkan dengan waktunya seperti apa gitu. Oke, berikutnya di sini sudah ada 7 orang termasuk saya yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu. Barangkali teman-teman, saudara, rekan-rekan mahasiswa di sini masih banyak yang di sekolah gitu ya, menjalankan tugas sebagai pendidik. Saya juga sebetulnya baru selesai PSAJ hari ini. Saya geser sedikit ke jam 11, mohon maaf barangkali Bapak Ibu, Ibu-ibu, saya sedikit merepotkan gitu ya, karena kan biasanya kita nge-zoom itu kisaran jam 1 atau jam 2 siang. Karena nanti saya kan ada kesibukan, jadi saya geser saja. Kalau malam khawatir kan buat istirahat atau mau ngerjain tugas kan bisa di malam. Oke. Eh yang pertama di sini saya ingin sampaikan mengenai tugas-tugas dari tiap sesi. Alhamdulillah sudah banyak peningkatan gitu ya, dari segi kerapihan, kemudian kelengkapan, walaupun mungkin masih ada beberapa yang harus saya revisi, tapi selama revisi tersebut masih dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan, itu bisa saja ya nilainya. Kalau misalkan nanti memang tugas tersebut sudah bagus, sudah cukup bagus gitu ya. Sebetulnya kan tiap tugas idealnya itu di atas 70 ya. Kalau misalkan rekan-rekan memang merasa kurang maksimal, daripada terburu-buru tergesa-gesa, lebih baik silakan untuk kedepannya mengerjakan tugas tersebut perlahan aja. Jadi biar nanti saya sekali nilai itu langsung nilai bisa lebih maksimal. Oke, kemudian saya akan share screen, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas di sesi ini dan berikutnya, karena nanti ada beberapa yang sedikit berbeda gitu ya. Sebentar. Mana ya? Oke, sudah terlihat layarnya, Ibu-ibu? Kelihatan nggak? Ini saya lagi buka e-learning nih. Ya. Oke, perhatikan di sesi 6. Ya, tolong perhatikan di sesi 6.
Di sesi 6 ini tugas saudara yang pertama ya, di sini Anda diberikan tugas yang pertama adalah membuat RPPH untuk ujian. Ya, sekali lagi membuat RPPH untuk ujian. Usahakan RPPH yang dibuat tentunya lebih baik dari RPPH di hari sebelumnya dengan memperhatikan masukan dari teman sejawat senior maupun tutor. Jadi teman-teman kan tugas sudah dikumpulkan di pertemuan sebelumnya, itu ada feedback dari saya. Kalau memang misalkan feedbacknya itu mengenai masukan tugas-tugas yang sudah dikumpulkan, ya alangkah baiknya sih diperbaiki di pertemuan berikutnya. Tapi kalau misalkan feedbacknya itu hanya sebatas reward pujian gitu ya, berarti RPPH yang sudah dibuat ya sudah bagus gitu ya. Kemudian di sini paling kalau saya di tiap-tiap pertemuan itu yang selalu ada itu sistematika penulisan, karena saya memang mohon maaf karakter yang kalau menilai itu sensitif banget kalau misalkan sistematika penulisannya kurang rapi gitu. Jadi saya pengen kalian rapi, teruntut gitu ya. Jadi spasinya, kemudian titik komanya, kemudian itu ada poin-poin satu, poin A, poin B gitu ya. Saya sangat memperhatikan hal tersebut. Jadi kalau kelihatan RPPH-nya itu rapi kan enak kelihatan. Jadi seperti itu. Masukan dari saya, sistematika penulisan bisa lebih rapi lagi. Ya. Nah, di sini kita kembali. Jadi RPPH ujian. Nah, RPPH ujian ini nanti saudara di pertemuan ke-6 silakan dibuat ya. Untuk RPPH ini untuk ujian itu tentunya RPPH yang memang dikonsep atau didesain oleh saudara yang paling dikuasai gitu ya. Materinya silakan dikonsep sendiri. Kemudian apa yang menjadi concern di RPPH ini? Yang pertama, tentunya yang sebuah RPPH itu kan apa ya? Istilahnya bisa dibilang strategi pembelajaran terbaik gitu ya. Karena di sini keterangannya RPPH untuk ujian, berarti artinya lebih maksimal. Benar-benar RPPH tersebut itu sudah didesain lebih bagus dari pertemuan sebelumnya dan juga menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang bisa kita terapkan, yang mampu kita terapkan, tentunya bisa diserap oleh siswa maupun peserta didik ketika Anda nanti menggunakan RPPH untuk ujian tersebut. Nah, berikutnya nanti RPPH tersebut diunggah ke pertemuan ke-6 ini. Jadi RPPH yang sudah dibuat untuk ujian di satu pertemuan ini gitu ya, diunggah di pertemuan ke-6. Tentunya sesuai dengan deadline yang sudah disediakan. Mengapa harus sesuai dengan deadline? Ya tentunya nanti kan saya kan harus menilai gitu ya. Karena khawatir ada saja yang lupa. Halo Pak, halo Pak, Ya, Bu Yanus bukan ini halo Pak. suaranya? Saya hadir ya Oh Pak. iya, siap-siap. Saya Bu Yanus bukan? Atas nama atas nama Nah, Yanus kan Pak. benar. Saya udah hafal nih suaranya Bu Yanus. Ya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Silakan diperhatikan ya. Apa Pak gak kedengaran? Saya udah dikit angkat lagi. Suara saya jelas nggak, Bu? Ya, hilang dia. Ya sudah. Oke, kita lanjut ya. Oke, kembali di sini RPP yang diunggah di pertemuan ke-6 itu adalah RPPH ya untuk digunakan sebagai ujian. Nah, RPPH ini nanti diunggah kemudian dipraktekkan dan dipraktekkan tersebut mungkin berbeda dari sebelumnya karena dipraktekkan di sini nanti akan direkam gitu ya. Nah, kemudian rekaman tersebut tentunya harus mencakup semuanya ya, antara lain mungkin kondisi kelas gitu ya. Terus juga ketika Anda menjelaskan itu posisi kamera usahakan dia itu jangan membelakangi teman-teman di sini, jangan membelakangi ibu-ibu di sini ya, saudara mahasiswa di sini jangan ngebelakangin. Misalkan ibu ngajar di sini, kamera dari belakang, enggak. Tapi usahakan kamera itu adanya di diagonal di belakang siswa. Kalau misalkan siswanya tersebut semuanya menghadap ke guru gitu ya, silakan adanya di posisi pojok kanan atau pojok kiri di belakang atau di tengah juga bisa. Intinya semua semua yang ada di kelas usahakan semaksimal mungkin minimal ya 80% kelihatan gitu ya. Kalau ada siswanya misalkan 20, ya mungkin nggak perlu harus nyari space-nya yang terlalu ini, yang penting intinya suara ibu terdengar jelas, kemudian siswa tersebut ada interaksinya itu jelas, itu kan nanti kan kita kan ada diskusi mungkin gitu ya, ada materi-materi yang sifatnya itu praktek, jadi harus terlihat jelas. Atau mungkin misalkan mau mempraktekkan atau pembelajarannya di luar sekolah gitu ya, di praktek di lapangan juga itu lebih bagus sebenarnya, jadi kelihatan semua alamnya itu lebih jelas. Tapi itu nanti silakan saudara konsep sendiri bagaimana proses pembelajarannya
dikemas menarik mungkin, seaktif mungkin ya. Kalau bahasa sekarang, bahasa kerennya itu pembelajaran bermakna, wes. Ada joyful, meaningful, ya mindful learning gitu ya. Oke, poin 2, melaksanakan 1 kali praktek mengajar di ke-8 selama 1 hari berdasarkan RPP yang sudah dibuat. Jangan lupa untuk memvideokan simulasi ke-8 tersebut 5-10 menit. Pak, 5-10 menit ngajar apa Pak? Kan kita pendahuluan aja kadang-kadang bisa 5-10 menit. Jadi begini, nggak usah bingung-bingung. Saudara pokoknya praktekkan saja, kalau memang di situ naturalnya 2 jam pelajaran, katakanlah 2 Halo, jam Pak. pelajaran 60 menit misal gitu ya. Halo, Pak. Katakanlah segitu. Ya sudah dipraktekkan. Halo, Pak. Ya, Bu. Pak, saya hadir ya, Pak, atas nama Yanus. Sudah, Bu, tenang saja sudah direkam, pasti saya Oh, tahu. sudah. Makasih ya, Pak. Ya, Iya, Pak, makasih ya, Pak. ya, Bu. Oke, lanjut lagi. Divideokan ya 5-10 menit. Tentunya kalau misalkan Ibu merasa 5-10 menit ini kayaknya janggal, kok cuma 10 menit gitu ya. Katakanlah kita pakai maksimal 10 menit. Jadi kalau saran dari saya 10 menit tersebut memang harus mencakup ketiga komponen itu. Jadi ada pendahuluan, inti, penutup gitu. Pendahuluan ada apa saja, inti ada apa saja, penutup ada apa saja. Kalau misalkan nanti di dalam proses pembelajarannya itu Ibu ternyata overlap gitu ya, katakanlah jadi sampai 1 jam gitu ya, nggak apa-apa, berarti tandanya begitu teman-teman harus diedit ya, dipotong-potong videonya tuh. Nah, dipotong-potong tersebut ditrim, nanti di poin-poin mana saja, misalkan kegiatan pendahuluan nih dikasih poin, kegiatan inti kasih poin, kegiatan penutup kasih poin. Jadi sedikit disekat-sekat aja poinnya, proses pembelajarannya. Jadi 10 menit ini saya kasih opsi bukan 10 menit video tanpa jeda, bukan video utuh 10 menit, enggak. Tapi silakan teman-teman di sini konsep 5-10 menit itu boleh diedit-edit videonya. Pilih bagian-bagian yang penting-penting saja. Gitu ya. Contoh, kegiatan inti ada unjuk kerja, misalkan anak-anak membuat puzzle misal, atau melukis gitu ya, atau misalkan praktek di lapangan. Eh, Nanti di situ kan ada proses interaksi antara guru dengan murid gitu ya. Nah, itu misalkan Ibu kasih berapa jeda waktunya, misalkan 10 menit. Terus ada lagi misalkan di penutup ada doa, ada menjelaskan kesimpulan misalkan, atau di kegiatan intinya ada ada kegiatan penutupnya ada merefleksikan gitu ya. Dikasih jeda berapa menit gitu. Jadi di trim aja, di edit-edit boleh ya. Atau Pak, saya mau nggak mau ngedit-ngedit ribet, udah aja 10 menit nanti saya konsep sendiri, it's okay, nggak apa-apa ya. Jadi kalau sesuai dengan ini ya 5-10 menit. Silakan pilih yang lebih baik, yang lebih mudah. Saya hanya memberikan saran. Pembuatan video terbaik, pembuatan video yang bagus, pembuatan video yang memang melalui proses editing yang lebih baik lagi gitu ya. Ibu misalkan dicari angle yang paling bagus gitu ya, yang paling pas, terus kemudian videonya itu dirapihin, ada konsep-konsepnya lah gitu ya. Itu saya sangat hargai ya, itu saya sangat hargai ketika saudara di sini membuat video, membuat RPPH semaksimal mungkin. Jadi ada effort, ada usaha, itu pasti saya hargai gitu ya. Jadi nanti silakan saja dilihat untuk nilainya. Oke, nah ini tadi yang sudah jelaskan. Simulasi mengajar ini meliputi pembukaan, inti, penutup. Nah, ini mah udah jelas, pasti ada pembukaan, inti, penutup. Pembukaan ada apa saja di situ? Ya, saya rasa sudah tidak perlu jelaskan. Ada doa, kemudian di sini kalau misalkan teman-teman ada pembiasaan budaya positif, menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pembelajaran, boleh silakan. Itu menambah ya. Jadi menambah wawasan nasionalisme dari muridnya. Atau misalkan sebelum pembelajaran biasanya ada cek kehadiran gitu ya, itu kan masuknya kan ke pembukaan. Atau misalkan di intinya ada apa, Ibu menayangkan video pembelajaran melalui flat panel digital, atau misalkan melalui Infocus kalau ada, atau kalau misalkan terbatas melalui gambar-gambar, nah itu kan harus terekam dengan jelas gitu. Intinya penggunaan media pembelajaran yang interaktif, penggunaan media pembelajaran yang inovatif gitu ya, yang berbeda dari sebelumnya, itu pasti akan memengaruhi penilaian. Kalau dari saya gitu ya, walaupun mohon maaf, saya bukan untuk memberatkan, tapi artinya saya pun di sini sebagai penilai, sebagai tutor juga menilai kesiapan saudara dalam melaksanakan proses pembelajaran di RPPH ujian ini gitu ya. Ada penutupnya juga ya. Awas jangan sampai lupa, ada pendahuluan, ada inti, ternyata penutupnya lupa gitu ya. Jangan sampai, karena ini 3 hal ini nih yang paling vital di langkah-langkah belajar ini tuh, yang paling vital gitu ya. Kalau misalkan ada
Satu yang kelewat ya usahakan mending diulang aja gitu ya. Karena nanti akan mempengaruhi ke nilai. Simulasi ini perlu diamati oleh supervisor. Dalam hal ini supervisor berarti eh, enggak secara sinkronus seperti sekarang saya ngezoom gitu saya liatin enggak, tapi rekan sejawat, teman, bapak ibu, supervisor ibu di kelas atau di sekolahnya masing-masing ya. Nanti baru setelah itu video yang sudah diunggah ke YouTube melalui link YouTube atau Google Drive itulah yang dikirim ke kolom tugas pekan ke-7 bersama berkas yang lain yang diminta. Ya, barulah di sini nanti Ibu kirim link bersama tugas-tugas yang lainnya tadi kayak RPPH, kemudian APKG gitu ya. Boleh melalui Google Drive, boleh melalui YouTube. Saran saya sih mana yang terbaik silakan. Kalau Google Drive ini saya kasih tahu buat teman-teman, kelemahannya itu dia harus ada akses publik, jadi jangan terbatas aksesnya. Kalau misalkan di situ ada pengaturan aksesnya masih terbatas, begitu saya buka itu nggak bisa kebuka, gitu ya. Tapi kelebihannya kalau di Google Drive itu sifatnya privacy. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya itu ada copyright, ibu nggak akan kena copyright, nggak akan kena sistem plagiat di situ. Kalau di YouTube, katakanlah ibu misalkan pakai musik nih, usahanya nggak usah pakai musik ya. Ibu nanti kena copyright di situ ada kasih keterangan ibu melakukan pelanggaran itu hak cipta gitu ya. Kalau di Google Drive enggak, kalau di YouTube seperti itu. Makanya nanti buat aja senatural mungkin ya, usahakan seperti itu. Karena saya pengalaman tiap tahun membuat video pembelajaran seperti itu, teman-teman juga di sekolah saya begitu, bikin video lagi ngajar gitu ya. Upload 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 upload. Jadi diedit edit edit gitu ya. Pembukaan, inti, penutup, kemudian baru dimasukin di upload. Ya, pelan-pelan dulu sampai sini, barangkali nanti saya lanjut lagi, ada yang mau ditanyain silahkan. Seputar ini dulu. Ya, ayo yang mau bertanya. Apa sudah mengerti? Kalau sudah mengerti ya alhamdulillah. Berarti saya nggak perlu membahas terlalu panjang ya. Ya silakan, Bu. Bapak izin untuk videonya kan kita unggah di YouTube atau Google Drive Betul. ya. Kemudian Pak, seperti simulasi, eee, yang dinilai oleh supervisor, kemudian RPPH tadi, itu apakah kita kirimnya di, link-nya ini, YouTube ataukah tempat tugas, Tempat Pak? tugas. Jadi tempat tugas Ibu seperti biasa kan tuh ngupload RPPH, kemudian lampiran-lampirannya semua tuh. Nah, baru nanti di situ kalau misalkan Ibu mau gabung di link di situ tinggal di copy paste aja linknya. Boleh. Atau mau terpisah. Kan saya biasanya kan suka ada yang nanya tuh, Oh, "Pak, akses untuk tugas cuma satu file. Nah, ya, Ibu mau pisah nih khusus buat link di copy paste di drive di Word yang mana gitu. Boleh, nggak apa-apa. Yang jelas mencakup semuanya. Ada video, iya. ada RPPH beserta lampiran itunya. Oh, oke oke, Pak. Tentunya Terima ya kasih, Pak. link tersebut boleh dari YouTube, boleh dari Drive. Ya, kalau mau termudah biasanya dari YouTube, Bu. Kalau dari YouTube itu dia ngompresnya cepat. Jadi nge-render videonya cepat Oh, kalau gitu. kalau dari YouTube. Begitu. Sudah mengerti, Bu? Ya, Pak, ini ada batas maksimal berapa MB nggak kita Kalau di ngunggahnya, Pak? YouTube enggak. Kalau Oh, karena kalau di YouTube nggak ya, kalau Pak, di ya? Drive tergantung memorinya. Kalau memorinya itu Google-nya itu Gmail-nya yang gratis kayak Gmail biasa cuma 15 giga kalau nggak salah ya. Ibu harus memastikan dulu kalau di Google Drive kira-kira itu memorinya cukup nggak. Tuh, itu Bu ininya tantangannya. Dicek dulu. Terus videonya kapasitasnya di situ kan harus bagus, harus jelas gitu ya. Kalau video yang ukuran 1200 itu Bu, durasi 10 menit itu sekitar 400 MB, 300 sampai 400 MB. Tuh Ibu, tuh 10 menit, terus 10 menit ngetek. Saya tahu karena saya sering bikin video Bu, bikin video pembelajaran. Makanya itu tantangan tersendiri. Jadi silakan Ibu pilih mau yang dari Drive, mau yang dari YouTube. Kalau saran saya mending dari YouTube. Jadi nanti Ibu tinggal copy paste link YouTube-nya gitu ya, kemudian beserta lampiran-lampiran tugas gitu aja. Udah aja nanti yang linknya itu di bawah lampiran link praktik pembelajaran atau misalkan RPPH ujian gitu. Nanti di situ. Nanti saya tinggal ngeklik ya linknya. Itu aja Bu.
Oke Pak, baik. Terima Ya, kasih ya ya. Pak. Bu Santia silakan. Ya, Pak. Yang dibikin video prakteknya itu yang di RPPH ke-8 kan, Pak? Betul. Oh iya. Cuma itu aja Pak yang mau ditanya. Ya, jadi intinya Bu, kalau Ibu takut bingung, silakan saja dibuka di tiap sesinya. Di situ kan ada perintah tugas apa saja yang dibuat, gitu ya. Ya udah di situ ada semua perintah-perintahnya. Dan ingat sekali lagi date-nya, deadline-nya harus tepat waktu. Aduh, saya bingung kadang ada mahasiswa yang lagi sibuk urusan segala macam, cuma kan saya juga harus nilai ya, bingung juga jadinya. Kalau di sisi lain saya ingin membantu gitu, tapi di sisi lain emang pihak kampus ada deadline juga gitu. Khawatirnya nanti ketika ngumpulinnya telat, udah telat terus salah gitu kan, bingung kita, jadi saya ngoreksinya. Jadi tolong minimal H-1 itu harus sudah dikumpulin. Karena ingat ini kita udah ada di sesi berapa nih? Lihat, udah di sesi 6. Tuh, di sesi 6 itu Bapak Ibu di sini. Oh iya, satu lagi nih, saya lupa. Nah, teman-teman di sini nanti ngebuka ini ya, isi survei ini wajib ya, survei kepuasan mahasiswa. Ya, ini jadi survei itu digunakan untuk penilaian teman-teman untuk program studi PG PAUD. Jadi penilaiannya seperti apa ya? Ini bukan saya yang ngisi, ini teman-teman yang ada di sini diisi ya. Jadi ini dan tugas. Kalau ini dia filenya Google Form. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini Bu siapa? Bu Resi, silakan. Bu Santia sebelumnya udah paham? Oh Paham, ya, Pak. gitu ya. Jadi sekali lagi untuk video silakan cari angle-nya, jangan membelakangi guru kameranya. Bapak Ibu sekarang lagi jelasin di sini nih. Kamera ngerekam dari belakang gitu. Jangan, usahakan kamera itu berarti menghadapnya di depan saudara, di belakang siswa, berarti di pojok. Ada yang ngerekam di pojok, berarti ada yang pojok kanan atau pojok kiri atau di tengah-tengah angle-nya. Ya, kayak gitu. Biar nanti semuanya kelihatan semua. Kondisi kelasnya kelihatan semua, pencahayaannya bagus, kemudian ada papan tulis, ada papan panel digitalnya gitu ya. Kan nggak mungkin kita ngerekam dari benar-benar dari samping gitu ya. Apa yang dijelasin ntar nggak kelihatan gitu loh maksud saya. Jadi saya pun akan menilai, akan lebih objektif juga gitu ya, demi kebaikan teman-teman juga sini. Oke, begitu Bu Resi silahkan. Halo Bu Resi. Ini raise hand Bu Resi ini. Kalau Bu Resi belum bisa menjawab, boleh yang lain mau bertanya seputar tugas-tugas sebelum saya lanjutin ke yang lain. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Oke, di poin ketiga ya, kemudian ini di poin ketiga atau di sini nih, lihat nih, ini tugasnya. Ini mah udah paham, saya yakin sudah paham semua ya. APK ke-1, APK ke-2. Masukan dari saya untuk di sesi 6. Di awal-awal sesi ada yang bertanya, Pak, puluhan apa bagaimana? Nah, kan teman-teman ketika mengisi APKG gitu ya, diisi oleh rekan guru senior, itu poin terakhirnya misalkan 4,8 ya, bener nggak? Dijumlahin cuma 4,8. Nah, kalau misalkan mau dijumlahin lagi kelihatan poinnya ya, ratusannya apa enggak, 4,8 tersebut dikali 20. Nah, nanti kelihatan jumlahnya berapa. Di situ apa 90 apa 98 gitu ya. Silahkan diisi lagi. Kalau misalkan di sesi 6 ini mau dilihat nilai akhir, nanti baru ditulis di situ. Misalkan APKG 1 poinnya misalkan 4,9 misalkan. Nah, baru nanti ketika 4,9 tersebut dikali 20 aja. Ya, baru diisi itu hasil akhirnya, nggak apa-apa. Ya, kalau misalkan mau ngelihat biar nanti teman-teman poinnya itu ratusan atau puluhan gitu ya, kelihatan dari situ. Ya, itu untuk APK 1, APK kedua. Sisanya refleksi, jurnal PKM, dokumentasi foto, perfect ya. Sudah bagus gitu ya. Penulisan refleksi. Nah, di sini poin 4, penulisan refleksi disimpan untuk nanti disertakan dalam laporan. Laporan apa nih, Pak? Ini laporan yang akan saudara buat di sesi berikutnya. Jangan salah, nanti akan ada laporan ya. Ada laporan PKM nih. Laporan PKM. Laporan PKM yang kayak gimana? Ada di BRV ya. Virtual bacaan itu yang sudah diberikan oleh kampus ya. Ada di situ formatnya, format untuk laporan itunya, laporan ininya PKM. Nah, yang ini. Saya udah baca. Kalau nggak salah ada di modul terakhir itu, kalau nggak salah ya. Kayak gitu.
Nah, kemudian dalam penulisan refleksi tentunya di sini usahakan ya dokumen-dokumen yang kemarin sudah ada itu disimpan dulu. Jangan sampai nanti begitu waktunya ada tambahan dari Kaprodi gitu ya, dari program studi harus dikumpulkan jadi nyari lagi gitu. Pokoknya diarsipkan saja dari sesi 1 sampai sesi terakhir gitu ya. Dan penulisan refleksi tolong buat refleksi sesuai real dengan kondisi kelas dari teman-teman di sini. Nggak usah ngada-ngada gitu ya. Kalau emang misalkan refleksi saya masih kurang di penggunaan ini, refleksinya misalkan masih kurang di sarana prasarana gitu ya, ya sudah jelaskan saja gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Karena kan sifatnya refleksi itu sifatnya untuk membangun, untuk melihat kekurangan atau kelebihan atau peluang apa saja yang bisa kita dapatkan di proses pembelajaran berikutnya gitu ya, nggak apa-apa, natural saja ya. Nah, kemudian mengunggah laporan draft PKM, forum diskusi yang telah disediakan untuk mendapatkan masukan. Nanti ini di laporan PKM ya. Silakan, jadi intinya apa saja yang harus dikumpulkan ada di sini semua. Ya, tuh. Kalau di sini, kalau di saya itu APKG 1, APKG 2, lampiran refleksi, 1 RPPH ujian, bukti foto, dokumentasi, link video gitu ya. Udah itu aja ya. Baru nanti setelah itu Anda siap-siap untuk membuat laporan PKM. Laporannya seperti apa, draftnya silakan baca di buku virtual ya. Bahan baca virtual itu yang sudah di pasan di pendahuluan ada deh ya, kalau nggak salah tuh. Saya sering buka-buka juga. Kemarin yang waktu ngirim format APK 1 APK 2 ada juga di bacaan virtual. Seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Saya stop sharing dulu. Tidak ada lagi. Bu Resi tadi perasaan nanya deh. Nggak jadi nanyanya. Bu Resi, nanya aja. Gratis kok. Apa sudah mengerti? Kalau udah ngerti nggak apa-apa. Berarti alhamdulillah kalau mengerti ya. Lah, malah pergi dia. Oke. Ya, Bu Resi gimana? Nggak bertanya? Nggak ya? Oh, boleh. Itu berarti eh, video yang diupload itu berarti RPP yang bakal yang habis dibikin RPP 8 Ya. ya Pak? Yang dibikin video. Kalau nggak bisa dari RPP ke-1 atau ke-2 Ya. gitu nggak bisa ya Pak? Harus 8 Ya ya? iya kan, karena kan di RPPH sebelumnya kan Ibu sudah merancang tuh di pertemuan keberapa kelima kalau nggak salah. Nah, RPPH tersebut baru nanti dipraktekkan, divideokan gitu. Kayak begitu. Itu terus tambahannya ya Ibu membuat RPPH ujian ya untuk di sesi berikut. Ya, jangan lupa ketika nanti praktek direkam, dan jangan lupa pas direkam diklik rekamannya, jangan udah begini, udah kita action, udah keren gitu ya, dan gitu lupa belum diklik. Waduh, ada yang begitu banyak Bapak Ibu, banyak banget yang begitu. Pas dilihat alhamdulillah selesai, pas dilihat ya belum diklik, jong ngulang lagi dari awal gitu ya. Udah keren gitu, anak-anak udah aktif semua gitu ya. Jadi kayaknya harus ada satu orang nanti atau teman Ibu supervisor berapa tuh, supervisor 2 gitu ya, ketika menilai minta tolong Bu rekamin. Ibu misalkan mau pakai tongsis tuh, mau pakai tripod, itu lebih bagus gitu. Pak biar keren nih ininya angle-nya gimana ya Pak? Oh ya udah Pak, mau pakai efek Pak biar kelihatan lebih glowing gitu ya. Silakan atur aja gitu ya. Saya pokoknya tinggal terima yang terbaik di kelas Bapak Ibu, di kelas Ibu-ibu silakan atur sendiri ya. Saya pokoknya yang jelas masukan-masukan dari saya tadi paling cuma sekedar itu seputar video angle gitu ya. Terus yang kedua tolong dicek resolusinya gitu. Jangan sampai resolusinya 3GP ini kotak-kotak. Waduh, repot juga tuh kalau begitu ya. Karena ketika nanti tugasnya itu kurang maksimal, saya khawatir nanti dalam penilaian pun saya jadi tidak objektif gitu ya. Wayahnya untuk yang tiap sesi ini mah rada susah. Tapi insya Allah saya doakan semoganya bisa lebih baik dari sebelumnya. Begitu Bu Resi. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke pemaparan refleksi tiap kelompok. Oke, kelompok yang pertama.
Ada Bu Maksmila, Bu Zarlina, Bu Santia, Bu Elva. Kalau nggak salah kemarin yang maju Bu Elva ya. Sekarang berarti yang lain. Silahkan di antara nama-nama tersebut yang sudah tadi saya sebutkan, yang mau memaparkan hasil prakteknya, mau merefleksikan, boleh dipresentasikan. Yuk, siapa? Ngobrol aja, santai. Waktunya nggak saya batas kok. Ya, kalau mau diborong semuanya satu sampai selesai boleh. Atau mau sekedarnya juga nggak apa-apa. Ya, silahkan. Hitung-hitung belajar saja, kita refleksi. Yuk, Bu Maksmila, bagaimana? Bu Maksmila senyum-senyum aja nih. Kayaknya lagi siap-siap. Bu Zarlina mana ya? Atau Bu Santia juga boleh. Siapa? Kalau belum siap, saya lewat dulu kelompok yang lain yang siap. Kelompok 2, Bu Imelda, Bu Lasri, Bu Resi, Bu Nurlia. Kayaknya Bu Resi siap nih. Ayo, Udah paham. apanya? Kan sudah minggu Oh iya, kemarin. sudah. Oh masih ingat ternyata. Oke, yang lain deh, yang lain. Bu Nurlia, Bu Lasri, Bu Imelda. Bu Lasri udah ada nih. Jadi gantian, makanya kemarin di beberapa hari yang lalu saya ngasih tahu ya. Jadi bergantian. Atau kelompok 3 yang mau siapa? Bu Ai kemarin kalau nggak salah yang tampil tuh. Bu Ai, ada Bu Nabila, Bu Sintia, Bu Yanus. Bu Yanus, mendengar saya nggak Bu Yanus? Bu Yanus lagi mana nih? Kayaknya lagi masak nih Bu Yanus. Ayo siapa? Kelompok siapa dulu? Izin Pak tanya, ini refleksinya yang RPP hanya yang dua-dua atau Yang cuma satu terbaru. aja Pak? Yang terbaru. Yang ter yang pertemuan ke-7 ya? Pertemuan ke-7. Ya, boleh. Ya. Sebentar aku catatan. Ayo silakan. Ya, baik Pak, mungkin dari kelompok 1 saya Iya. mewakili untuk refleksinya. Yang pertama, bagaimana reaksi anak terhadap proses perkembangan yang saya lakukan? Ya, di sini jawaban saya adalah anak-anak sangat antusias saat mengenal berbagai macam bencana alam yang ada di sekitar kita ya. Di sini temanya kemarin yaitu alam semesta dan di sini skemanya yaitu bencana alam. Nah, pada saat itu anak-anak tampak tertarik dan ingin menyebutkan apa saja yang menjadi penyebab terjadinya bencana alam secara bergiliran. Dan saat mengelompokkan beberapa macam bencana alam, sebagian besar anak-anak terlibat aktif dan memberikan contoh tambahan dari pengalaman mereka. Misalnya di sekitar sini sering terjadinya banjir dan anak-anak sering menceritakan pengalaman mereka pada saat banjir naik, dan pada kegiatan menulis, beberapa anak terlihat berusaha keras untuk mengikuti contoh yang telah diberikan kami sebagai guru, walaupun ada yang anak-anak yang masih memerlukan pendampingan guru. Dan yang kedua, ya, secara keseluruhan apa saja kelemahan saya dalam kegiatan pengembangan yang saya lakukan. Ya, di sini kelemahan saya yaitu pendampingan individual kurang merata. Saya lebih banyak fokus pada anak yang mengalami kesulitan, sehingga beberapa anak yang lain kurang mendapat perhatian, dan saya akan meningkatkan variasi pertanyaan pematik agar lebih banyak anak yang terlibat aktif.
Selanjutnya, yang ketiga, secara keseluruhan, apa saja kelebihan saya dalam pengembangan lakukan. Di sini saya mampu membangun suasana yang menyenangkan, memberikan penguatan positif dan konsisten, sehingga anak merasa dihargai dan percaya diri. Kegiatan yang saya rancang bervariasi, yaitu menyebutkan apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya bencana alam dan apa saja yang bisa mengakibatkan dari bencana alam tersebut. Sehingga anak-anak tidak cepat bosan karena kita di sini mengadakan sesi tanya jawab dengan anak-anak. Dan yang keempat, hal unik apa saja yang saya temui dalam kegiatan pengembangan. Di sini ada seorang anak yang biasanya pendiam menjadi sangat aktif atau antusias ketika kita membahas tentang bencana alam yang terjadi di sekitar kita, yaitu misalnya contohnya seperti banjir tadi. Anak-anak sering antusiasnya menjawab pada saat banjirnya naik, mereka pasti memanfaatkan untuk kesempatan mereka bermain banjir. Itu maksudnya bermain banjir itu di sekitaran pekaran rumah yang tidak terlalu dalam atau di halaman rumah. Nah, terus yang kelima, yang terakhir, setelah mengetahui kelemahan dan kelebihan saya, maka apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kualitas kegiatan pengembangan berikutnya. Nah, di sini saya akan mengatur untuk waktu saya mendampingi anak-anak agar lebih seimbang lagi antara anak yang cepat memahami dan anak yang membutuhkan bantuan. Saya akan memberi lebih banyak pertanyaan pematik agar anak-anak lebih banyak yang terlibat dalam percakapan dalam prosesi pembelajaran tersebut. Ya, mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Maksmila. Oke, saya berikan kesempatan dulu kepada rekan-rekan yang lain, barangkali ada yang memberikan masukan atau bertanya, boleh. Sebelum saya yang memberikan feedback. Tidak ada. Kalau nggak ada, berarti saya yang bertanya aja. Oke, yang pertama tadi saya sudah memperhatikan sebetulnya pembelajarannya sudah bermakna, sudah sesuai dengan materi yang disampaikan gitu ya. Memang tentunya yang menjadi tantangan bagi kita adalah bagaimana kita terus menjaga ritme tersebut. Jadi yang hari ini atau kemarin Ibu sudah laksanakan gitu ya, sesuai dengan RPPH terus dilakukan gitu ya. Jadi anak itu kesannya itu memang, kalau sekarang kan istilahnya, mohon maaf saya nggak tahu gitu ya. Kalau sekarang kan istilahnya momen Ibu ketika diberikan tugas gitu ya oleh pihak kampus. Jadi kayaknya effortnya itu 100% lebih maksimal dibandingkan tidak diberikan tugas, tapi tidak seperti itu. Tapi saya memiliki keyakinan Ibu Maksmila maksimal dalam melaksanakan kegiatan pelajaran gitu ya. Cuma di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana ketika di kelas tersebut, adakah opsi kedua Ibu menggunakan media gitu ya? Karena kan kita tahu bukan hanya di saya saja, pasti ini permasalahan di semua sekolah mengenai sarana untuk atau media pembelajaran untuk di kelas gitu ya. Nah, jadi saya ingin bertanya bagaimana strategi Ibu dalam penggunaan media tersebut sehingga proses pembelajaran materinya bisa tersampaikan dengan baik. Itu aja. Silakan Bu. Ya, baik Pak. Mungkin di tempat saya itu ya kekurangan untuk alat peraga kita untuk menjelaskannya kepada anak. Dan kadang-kadang kami sebagai guru menggunakan eh, gambar mungkin yang di-download dari Google, bisa kami cetak atau untuk kami perlihatkan lewat HP kadang-kadang atau lewat gambar apa saja yang untuk bisa membantu kami menjelaskan kepada anak-anak agar anak-anak bisa dapat cepat memahami apa yang kami jelaskan. Kalau untuk
sarana prasarana di sekolah atau alat-alat yang di sekolah mungkin kami masih kurang, Pak. Ya, itu aja. Oke, terima kasih Bu Maksmila. Cukup, ya, sudah bagus pemaparannya, refleksinya. Saya doakan semoga untuk kedepannya bisa lebih bagus lagi ya praktek mengajarnya. Oke, berikutnya. Ya, terima kasih Bu. Berikutnya kelompok 2. Siapa ya kelompok 2? Bu Imelda ada nggak sama Bu Nurlia? Di sini nggak ada deh. Nggak ada ya. Kelompok 3 deh. Kelompok 3 Bu Yanus, Bu Sintia. Bu Sintia ini udah nggak masuk nih. Di kelompok kita itu yang bener-bener nggak hadir di pertemuan pertama sampai sekarang itu Bu Sintia ya, sama Bu, kalau satu lagi itu Bu Nibenia kalau nggak salah. Oke, kelompok 3 ada Bu Yanus, Bu Sintia, Bu Ai sama Bu Nabila. Bu Nabila ada nih di layar. Kalau kemarin yang tampil kalau nggak salah Bu Ai ya. Kalau nggak Bu Yanus, Bu Nabila, ayo silakan. Terdengar Bu Nabila, Bu Yanus? Oke, Suaranya kedengeran Bu, kedengeran, Pak. silakan. Ya Bu. Ya. Kalau nggak stabil di off cam aja Bu, sambil mikrofonnya tapi diaktifkan nggak apa-apa. Takutnya sinyalnya nggak stabil gitu ya. Silakan Bu. Ya. Ya, gimana Bu Nabila? Itu ya, Pak, ya, kurang stabil ya, Pak? Udah lumayan Bu. Coba. Nggak usah off cam nggak apa-apa, nggak usah on cam nggak apa-apa deh. Yang penting suaranya terdengar jelas. Gimana Bu Nabila? Jelas, jelas, Sudah jelas. jelas, Pak. Wah, sepertinya Bu Nabila lagi gangguan nih. Bu Yanus barangkali? Bu Nabila suaranya putus-putus. Bu Yanus, di manakah engkau berada? Lagi sibuk nih kayaknya. Itu. Bu Yanus. Ya Iya, Bu, Pak. kelompok ibu sekarang sedang ini apa? Giliran kelompok ibu untuk mempresentasikan hasil ininya, hasil praktik mengajarnya, boleh direfleksikan. Kalau pertemuan kemarin itu kelompok ibu yang maju Bu Ai. Nah sekarang antara Bu Nabila sama Bu Yanus. Nah karena Bu Nabila tadi gangguan sinyalnya, kayaknya Bu Yanus bisa deh. Oh, iya Pak, berarti cuman itu kan Pak, cuman tugas mandiri aja kan Pak yang untuk Boleh, refleksinya? silakan. Ayo, boleh dijelaskan. Karena kalau itu Pak, karena kalau tugas kalau praktek untuk tugas terakhir itu masih belum Ya siap sudah, Pak yang udah punya siap kelompok saya. di RPPH yang mana? Hmm. Oh, itu Pak. Kalau RPP ya, kalau RPPH yang saya buat itu Pak udah maksimal sih Pak, cuman ada sih sedikit untuk penambahan itu Pak.
kemarin Assessment media. media yang saya bawa di sekolah itu, Pak, kurang memungkinkan Iya. untuk anak-anak, Pak. Kemudian untuk proses pembelajarannya bagaimana? Kalau kelompok pembelajarannya sih, Pak, udah itu, Pak, udah oke. Cuman itu aja ya, kemarin yang itu, Pak, hanya masalah waktu sama, masalah medianya aja, Pak. Oke, Ibu pada saat proses mempraktekkan RPP yang sudah dibuat, ada nggak kesulitan maupun temuan? Temuan misalkan, ternyata setelah saya membuat RPPH ini nih, ketemu nih anak si A, katakanlah si A gitu ya, ternyata dia memiliki potensi di bidang ini gitu ya. Ibu misalkan punya temuan nggak gitu ya? Ada masukan nggak? Ada kekurangan nggak RPPH yang sudah dipraktekkan? Oh, ada sih, Pak, kekurangannya sih, Pak, ada sebagian anak-anak itu, Pak, yang kurang aktif dalam belajar, Pak. Kemudian media yang Ibu gunakan seperti apa? Media yang saya gunakan itu, Pak, kurang memungkinkan untuk anak-anak karena, cuman Nah, berarti kalau bukan dari 3 gambar yang saya print, Pak, cuman yang biasa oke, aja. berarti saran masukan dari saya ketika Ibu nanti membuat RPPH untuk ujian, usahakan memang materi yang memungkinkan gitu ya. Lebih memungkinkan dipraktekkan sesuai dengan kemampuan maupun kondisi sekolah Ibu gitu ya. Jadi hal seperti ini Oh, tentunya ya, diusahakan jangan sampai terulang kembali gitu karena nanti khawatir Ibu sendiri nanti yang repot gitu ya. Jadi sebelum Ibu merancang RPPH tentunya Ibu harus buat sendiri strateginya. Kira-kira memungkinkan tidak kalau kita pakai media A gitu ya. Itu tersedia enggak gitu ya. Terus materinya untuk media tersebut kira-kira matching enggak gitu ya. Atau misalkan masuk enggak nih sama materinya gitu. Ya, jadi masukan dari saya seperti itu. Kemudian iya, Pak. asesmen Iya, ya, Pak, ya kemudian ya berarti kan, gimana Pak, gimana? untuk tugas praktik terakhir ini, Pak, untuk ujiannya itu, bisa nggak berkesinambungan dengan RPPH sebelum-sebelumnya? Karena karena kan kemarin itu, tema yang saya ambil itu, diri sendiri. Jadi untuk tugas terakhir ini saya bedakan, bisa itu ya, Pak? Maksudnya, eee, biar nggak biar nggak berkesinambungan lagi untuk tugas terakhir saya, Pak. Jadi, subtemanya sama temanya nanti saya ubah sedikit, Pak, bisa ya, Oke, Pak? di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa lebih bagus gitu ya, lebih bagus memang pada saat pembuatan RPPH itu dari sesi ke-1 sampai sesi terakhir itu berkesinambungan terus runtut. Katakanlah misalkan KD1, KD2, KD3, KD4, KD5 Oh, terus runtut. Karena tentunya seorang guru itu tersebut ketika di awal semester pastikan membuat rencana pembelajaran, pastikan membuat program pembelajaran, program semester, program tahunan, itu kan runtut ya. Cuma dalam hal ini jika memang memungkinkan Ibu kalau di bahasa sayanya itu lompat materi gitu Bu, nggak berurutan. Atau misalkan ada materi yang kemarin belum tersampaikan, Ibu flashback sebentar ke materi sebelumnya, itu boleh. Yang menjadi penekanan adalah diusahakan materinya jangan sama seperti materi yang sudah sama persis gitu ya, jangan. Tapi kalau misalkan Ibu tadi mau minta masukan seperti itu, jawaban dari saya boleh. Gitu. Begitu, Bu Yanus. oh, Ya, iya, Pak. Makasih, Pak. udah itu aja Bu Yanus, tidak ada lagi yang mau disampaikan. Ada Ya, ya boleh, boleh. yang mau tanya, Pak. Untuk, tugas mandiri kelima itu cuman RPPH, hanya satu RPPH aja yang Diperintahnya dibuat membuat kan, satu Pak? RPPH. Betul. Begitu kan? Iya, Oh, iya, Pak. ya Iya, kalau Pak. diperintah Iya, saya kirain saya kalau yang salah.
karena punya saya tinggal ngirim, Pak. Jadi, makanya saya nggak kirim, Karena kalau di kirim situ salah, Pak. redaksinya membuat satu RPPH atau misalkan membuat RPPH pertemuan ke berapa di situ, pertemuan ke-7 misalkan, ya sudah berarti hanya membuat satu RPPH. Ya, berikut dengan Oh, oke, Pak. lampiran yang sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu ya, yang lampiran tersebut, yang mana lampiran tersebut ya berdasarkan hasil pengamatan rekan sejawat teman ibu sebelumnya gitu ya. Itu lampirannya. Jadi RPPH tersebut kalau Iya, cuma Pak. disuruh satu ya satu. Ada lagi, Pak. Boleh Bu, gratis Bu, nanyanya gratis. Sebanyak-banyaknya Bu, biar ngerti. Ada lagi yang saya Ya, maaf ya, Pak, boleh. saya banyak bertanya ini. Itu, Pak, untuk tugas praktik itu, Pak, kalau, pas praktik itu, Pak, berapa menit ya? Untuk berapa menitnya tadi sudah saya jelaskan, kalau di laman saya sebagai tutor itu kalau nggak salah tadi berapa sih? 5 sampai 10 menit kalau nggak salah. Ya, Ibu Oh, ya 5 itu sampai 10 menit tentunya ya, 5 Pak? sampai 10 menit itu mencakup kegiatan inti, pendahuluan, inti, penutup. Ya, kalau misalkan nanti di eh, ketiga ranah tersebut Ibu kayaknya ada yang lupa, mau diulang silakan ulang, cuma jangan diupload dulu di YouTube ya, atau jangan dikirim dulu ke saya. Kalau misalkan ibu ngerasanya udah bagus, udah oke, baru boleh gitu ya. 10 menit tersebut tentunya boleh dalam proses editing gitu, diedit terlebih dahulu gitu boleh, atau video utuh 10 menit juga nggak apa-apa. Intinya sesuai dengan ketentuan gitu ya. Apa yang dipraktekkan di video tersebut tentunya harus sesuai dengan RPPH yang dibuat. Jangan sampai RPPH-nya misalkan RPPH-nya keterampilan, misalkan mewarnai, misalkan di situnya materinya apa tadi penanggulangan bencana, misalkan jangan, kan beda beda jauh gitu ya. Tentunya nanti akan menjadi bahan pertimbangan saya juga dalam menilai gitu. Ini bisa dibilang RPPH ujian sama video itu kalau buat saya pribadi itu krusial karena nanti saya akan menilai bagaimana ibu berinteraksi dengan murid-murid ya kayak gitu. Begitu Bu Yanus. Oh, Ya. oke, Pak. Oke, Makasih ya, siapa Pak. lagi? Berikut. Aku mau Ya Bu, siapa? Tadi siapa yang ngomong ya? Bu Hamidah. Bu Hamidah kelompok 4 bersama Bu Nibenia, Bu Andar dan Bu Muhawalia. Kelompok 4 itu kalau nggak salah kemarin Bu Andar yang tampil. Kalau sekarang berarti kayaknya Bu Muhawalia Ya, Pak. nih. Silakan Bu Muhawalia, boleh. Atau Bu Hamidah boleh yang baru join. Jangan Bu Andar lagi. Bu Andar kemarin udah ya. Ya, giliran yang lainnya, Pak. Barangkali bukannya tujuannya mau membedakan, bukan biar nanti yang lain kebagian itu barangkali teman-teman di sini nanti ketika dijelaskan oleh rekan-rekannya ada masukan, ada ilmu baru gitu maksud saya. Ada persoalan yang bisa dipecahkan atau ada solusi gitu ya. Jadi bisa dipakai, jadi kita saling berbagi, bisa. Maksud saya seperti itu. Jadi bergantian tampilnya. Oke, begitu. Siapa? Bu Muhawalia atau Bu Hamidah boleh? Silakan. Kalau Bu Nibenia dia nggak aktif dari awal sesi, jadi memang tidak hadir di sini. Ya, duanya nggak hadir. Coba saya cek sebentar. Nah, kan bener kan nggak masuk tuh. Bu Zarlina tadi ngejapri mendengar suara saya Bu Zarlina. Kelompok 4 bagaimana? Jaringan Pak di sini kurang bagus Tapi ini jaringannya jelas suaranya kayaknya. Bu. Jelas. Bu Muhawalia Jelas jelas, Pak, Bu ya. Zarlina jelas. Suara Bapak yang lagi Boleh siapa aja, siapa? dua-duanya juga boleh. Ini, Pak, baru pembelajaran sampai Boleh nggak kelima yang apa-apa. udah siap, Pak. Ya. Apa ya, Pak ya?
Boleh silakan Bu. Tapi belum begitu yakin nih Pak, Pak membereskan. izin keluar sebentar lah Pak. Ibu Halo Hamidah lah Nah, yang Ibu berpresentasi. udah bagus ini. Tadi kirain udah mau maju, udah mau siap. Udah aja dijelaskan saja sambil ngobrol sambil cerita gitu ya. Nggak apa-apa, nggak harus sampai formal gitu atau terkonsep. Silakan aja dijelaskan saja, natural aja. Saya hanya ingin mendengar barangkali ada temuan atau masukan dari ibu atau rekan-rekan di sini. Boleh dijelaskan gitu ya. Ini mah jadi bahasa ininya ngobrol mengenai kondisi kelas ibu di kelas gitu ya. Kondisi siswa ibu di kelas seperti apa gitu ya. Ketika mengajar dengan materi ini, materi A gitu ya. Terus kekurangannya apa, kelebihannya apa. Pasti kan tentunya kalau di ruang guru, saya juga kalau di ruang guru gitu ya suka ngobrol, ini kelas ini nih tadi begini, dia mah orang tuanya begini, wah dijelaskan tuh, kan ketahuan tuh sumber permasalahannya. Tapi kalau di pelajaran saya enggak kok begini. Nah itu kan sebenarnya bisa jadi bahan buat temuan kita juga sebagai guru gitu loh. Nah sekarang ibu silakan gitu ya, dari berbagai wilayah nih, kan seru jadinya ya. Oke, nggak apa-apa Bu, Iya. lanjut aja. Ya Bu, silakan. Ini Deg-degan agak kenapa Bu? deg-degan ini. Agak Enggak deg-degan. usah deg-degan, santai aja. Karena Grogi kenapa? Saya harus grogi merem Pak. gitu dari muka grogi. Halo, halo, Ya, Pak. Pak, ya. halo. Saya Pak Hamidah Pak. Enggak, Tadi Ibu maaf Hamidah. Mas, jadi belum bisa ngikutin Ya, dengan boleh baik dong. dan benar. Jadi gimana kelompok 4? Ada yang siap nggak? Iya Ibu Hamidah aja kalau bisa. Ya udah Kalau silakan Bu Ya, bisa. Hamidah. Boleh sama-sama Bu nanti Hamidah, boleh. kita jelasin. Ya, ini iya Pak, saya Bu Hamidah Pak dari kelompok 4. Jadi mau mempresentasikan yang refleksi pembelajaran Ya. yang makanan sehat ya Pak. Bentar Pak, saya cari berkasnya Ayo, dulu. Takutnya tunggu. salah. Untuk yang menunggu giliran di off itu dulu ya, di mute dulu suaranya. Ya, saya dari kelas nih Pak. Mohon maaf ya, cari-cari berkasnya dulu. Saya rasa sih semuanya juga masih ada yang di kelas nih Bu, termasuk saya. Saya ditinggal sama teman saya sendirian ini di sekolah. Udah pada pulang yang lain. Ayo. Ya. Kalau yang untuk makan sehat, kemarin sih refleksi saya sih alhamdulillah aman, Pak. Cuman yang mana ini peta saya? Takut salah baca saya. Alhamdulillah sih, Pak, semuanya aman insya Allah. Aman Bu. Oke, sambil dicari deh, saya coba ini aja. Saya cari berkasnya dulu ya, Pak. Ada berapa? Mana nih? Takut salah baca saya. Ibu kemarin di kelompok usia berapa Bu? Saya lupa. Saya TKA. Oke, terus ketika melakukan proses pembelajaran tersebut, kira-kira Ibu yang pas itu metodenya apakah cuma satu metode atau dua metode pembelajaran gitu ya? Karena kan saya yakin pasti anak-anak itu kalau misalkan disuruh milih Bu nih, udah pasti anak itu pasti pengennya itu yang dominannya itu mereka itu gerak gitu ya, entah itu di luar kelas atau di dalam kelas gitu ya. Nah itu kalau gaya belajar kelas Ibu seperti apa anak-anaknya? Ya, anak-anak sih kadang-kadang tuh lebih suka yang di luar kelas ya. Mungkin kan karena sudah setahun ini kan kebanyakan dalam kelas. Jadi lebih suka tuh kalau kita ajak nonton TV, lebih suka kalau keluar gitu sih, Pak. Cuman kan kadang kita TV itu adanya di aula tuh, itu kadang-kadang kita mau pakai tapi nanti dipakai sama kelas yang lain gitu sih kendalanya palingan. Tapi kemarin kalau yang kendaraan ada nih refleksinya. Ayo. Kendaraannya gimana Pak? Nggak apa-apa ya? Boleh. Yang kendaraan aja ya.
Kendaraan kemarin itu refleksinya yang pertama itu, bentar. Ya, Oke Pak, halo. silakan Bu. Oh iya, untuk ini sih alhamdulillah yang pertama itu bagaimana reaksi anak-anak, itu alhamdulillah mereka merespon dengan baik, dengan antusias. Terlihat ketika kegiatan berlangsung anak-anak itu, bisa memahami yang saya infokan. Kemudian untuk yang keduanya, secara keseluruhan apa saja kelemahan saya dalam kegiatan pengembangan itu, karena anak terlalu antusias, jadi suasana kelas itu jadi ramai, Pak. Terus yang ketiga, secara keseluruhan apa saja kelebihan saya dalam pengembangan yang saya lakukan itu, kelebihannya itu karena saya menggunakan alat elektronik yang cukup besar itu. Jadi anak-anak itu ketika menggunakan itu, anak-anak lebih tertib. Kemudian hal-hal yang unik itu ketika kita ini ada anak-anak spontan aja tuh, karena kan kendaraan ya Pak, suka, bunyi klakson, suara-suara klakson kayak gitu sih, Pak. Kemudian untuk yang kelimanya, setelah mengetahui kelemahan dan kelebihan, saya harus mengurangi kekurangan-kekurangan dan saya harus, memaksimalkan KBM selanjutnya. Itu aja sih Pak dari saya. Terima kasih. Ya, Mohon terima kasih masukannya, Bu. Pak. Oke, nggak apa-apa. Sebenarnya saya lebih tertarik Bu sama materi yang tadi tuh, materi apa? Gizi ya Bu ya? Heeh. Salam sehat ya. Kebetulan Bu, Makasih, saya Pak. pun di sini mengajar ini materinya masih ini gitu. Oke, nggak apa-apa tapi ya. Oke, untuk Ibu, terima kasih sudah. Mau dioprek-oprek Ya, jadi ya udah. malah Sekarang kabur masih kemana simpel tuh? Bu, sebenarnya Ibu nggak usah nyari berkas, buka lagi aja tuh yang ininya apa? E-learningnya, Ibu buka langsung Ibu baca lagi kan udah upload kan? Iya. Udah sih, cuma ini kan saya pakai handphone, Pak, itu biasanya saya pakai komputer. Saya kalau handphone Oh itu ya udah. kurang Oh ya udah nggak bisa apa-apa. buka Udah nggak e-learning. apa-apa Bu. Heeh, Ya udah nggak kurang apa-apa. paham kalau dia. Oke, terima kasih Bu atas pemaparannya. Ya, jadi intinya untuk semua memang kita seringkali lupa gitu ya, yang namanya itu refleksi. Karena memang refleksi ini ketika kita sudah melaksanakan kegiatan penutup di kelas gitu ya, udah gitu ya. Tapi kita sendiri kadang saya sendiri apalagi yang memang notabene-nya itu di luar ruangan gitu sehari-harinya tiap hari gitu ya. Seringkali lupa menggunakan refleksi karena tentunya refleksi ini sifatnya itu bisa multi arah ya, antara kita dengan siswa, antara kita dengan rekan guru yang lain, antara kita dengan wali murid juga bisa dilakukan refleksi, terutama dalam proses pembelajaran. Tentunya refleksi ini memang sifatnya harus harus apa ya? Bukan hanya kita sebagai guru tapi juga kita dengan siswa, siswa dengan mereka sendiri dengan dirinya udah paham belum kamu materinya? Ya, walaupun di sini dalam konteksnya itu masih usia dini, tentunya kita yang menjadi tantangan ini bagaimana merancang refleksi tersebut gitu ya. Nah, salah satunya di sini dari pihak Anda sebagai mahasiswa menggunakan refleksi apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan, peluang dan lain sebagainya gitu ya untuk kemajuan atau proses pembelajaran di pertemuan berikutnya sehingga bisa lebih baik. Nah, mengenai materi yang sudah tadi disampaikan, oke, saya melihat memang Bu Hamidah di sini sudah menggunakan beberapa metode maupun cara strategi pembelajaran yang tentunya strategi tersebut juga disesuaikan dengan kondisi kelas, sesuaikan dengan gaya belajar murid gitu ya. Karena kita sendiri pun yang dewasa aja kadang suka materi aja gitu ya, materinya kayaknya agak-agak kompleks gitu ya. Kita sendiri pun bisa nilai. Nah, hal ini nanti tentunya bisa dijadikan bahan pertimbangan ketika Ibu merancang RPPH untuk ujian. RPPH untuk ujian di sini tentunya satu pertemuan dan harus direkam. Nah, untuk merancang RPPH tentunya nanti jangan lupa sertakan juga ada model pembelajarannya apa, kemudian ada nggak pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi di sini bukan hanya sebatas laptop gitu ya atau ada jadi gitu ya misalkan ada infocus, tidak. Ketika Ibu
membuat worksheet gitu ya atau LKPD ngeprint dari Google, ya itu sudah pemanfaatan teknologi gitu ya. Atau misalkan kecuali ibu dari kertas ngelukis sendiri gitu ya, buat media cetak gitu ya, nah itu beda lagi. Tapi ketika ibu menggunakan Google katakanlah atau Canva gitu ya sebagai bahan referensi untuk membuat LKPD untuk siswa, ya itu sudah pemanfaatan teknologi gitu kan. Terus ada lagi apa, misalkan ibu bikin materi melalui media sosial, itu udah pemanfaatan teknologi gitu ya. Nah, makanya di sini memang kita sebagai guru dituntut untuk menjadi guru yang transformatif, guru yang memang tidak abai terhadap kemajuan teknologi gitu ya. Itu tantangan juga ya. Di selain saya juga sama. Oke, barangkali itu untuk sesi kali ini. Untuk semuanya terima kasih sudah memaparkan refleksinya. Saya ingin menjelaskan kembali ya, sekali lagi mungkin tadi ada yang terlambat hadir. Sesi ke-6 ini tugasnya, ingat ya teman-teman, sebentar saya share screen, sudah terlihat ya. Ingat untuk sesi ke-6 ini, 1, silakan ya Anda buka lagi ruang baca virtualnya ya. Kemudian silakan cek laporan PKM. Kenapa laporan PKM ini saya jelaskan dari sekarang? Karena tentunya nanti biar nggak keteteran ibu-ibu ya. Jadi harus udah ada dari sekarang di konsep gitu ya, apa yang mau ditulis di situ. Ya, tentunya penulisannya diketik ya, jangan ditulis tangan biar rapih gitu ya. Baru nanti kalau misalkan mau ada tanda tangan, di situ ada yang perlu ditandatangani kalau ada gitu ya, baru bisa di-scan. Itu ada di ruang baca virtual nih. Laporan PKM. Tugas akhir. Kemudian saudara di sini mengisi ini ya, link kepuasan mahasiswa PAUD. Ya, ini sebagai bahan masukan bagi program studi ya. Karena nanti komentar atau survei dari Anda sangat berarti untuk kemajuan PG PAUD Universitas Terbuka. Jadi tolong diisi dengan baik ya, jangan sampai telat. Sampai sini langsung diisi biar besok nggak lupa lagi. Berikutnya ya, jangan lupa Anda di sini membuat RPPH untuk ujian. Ya, tentunya di sini RPPH yang diunggah di pertemuan ke-6. Berarti di sesi 6 nih diunggah nih RPPH. Tuh ya. Terus berikutnya 1 kali praktek mengajar di pertemuan ke-8 di pertemuan sebelumnya. Lalu kemudian di videoin. Nah, berarti nanti RPPH yang di sini nih yang sesi 5 kan udah diupload. Ya, baru di videoin gitu ya. Bagi yang misalkan sudah terlanjur diupload tapi belum divideokan, silakan nanti bisa menyusul, bisa ditambahin gitu ya. Kalau nggak salah ada yang ngumpulin di kemarin, saya lupa lagi, coba nanti saya cek lagi. Nah, terus berikutnya tentunya di videokan itu durasinya 5-10 menit. Nah, di sini. Tapi nanti itu kalau nggak mau bingung silakan nanti Anda ambil aja waktu yang paling banyak, berarti di 10 menit gitu ya. Boleh dalam bentuk video edit dipotong-potong gitu ya, bagian-bagian yang penting, boleh video utuh. Tentunya mencakup pembukaan, inti, penutup ya. Kayak gitu. Kemudian nanti untuk video silakan diupload di YouTube. Kemudian link tersebut yang akan dikirim ke saya ya. Dikirimnya ke mana? Di sini e-learning. Jangan dikirim ke grup WA, jangan dikirim via Japri ya, di sini semua. Oke, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, pokoknya nanti kalau bingung dikirimnya, silakan Anda simak, baca baik-baik gitu ya, yang menjadi tagihan tugas di sini di sesi ini, di sesi 6 gitu ya. Biar nanti nggak bingung gitu. Terus berkas-berkas yang sudah dikerjakan seperti refleksi, terus kemudian jurnal PKM itu disimpan dulu semua ya. Terus tadi ada PKG 1, PKG 2 disimpan dulu semua ya. Biar nanti khawatir ketika melakukan proses pembuatan laporan PKM itu kalau ada yang mau diperlukan sebagai lampiran, jadi Anda udah siap semua ya, kayak gitu. Nah, ini lembar refleksi ya, seperti biasa itu dibuat ya. Kemudian ada lagi forum diskusi ya. Tuh, awas tuh, mengunggah draft laporan PKM di forum diskusi yang telah disediakan. Awas, jangan sampai lupa ya.
Nah, kalau di saya sebagai tutor nih begini nih tampilannya. Nggak tahu kalau Anda sebagai mahasiswa bagaimana ya. Jadi intinya seperti itu ya. Itu saja kalau dari saya. Oh iya, untuk absensi kehadiran, pokoknya yang hari ini hadir, yang terlihat di sini itu saya anggap hadir ya. Seperti itu. Ini untuk kehadiran web saya sendiri yang isi. Jadi saudara tidak bisa mengisi sendiri. Ini saya di sini. Ya, makanya kalau yang tidak hadir berhalangan, usahakan japri ke saya. Kehalangannya, kendalanya apa. Dan yang terakhir, tolong diskusinya diisi. Diskusinya. Ya. Nah, ini semuanya ada di sini. Tugas-tugasnya. Begitu, teman-teman. Ada lagi yang ingin ditanyakan seputar tugas dan yang lainnya? Sebelum boleh? Maaf, Bapak boleh tanya? Itu yang berarti yang kita M kelima itu RPPH-nya untuk ujian Yang di yang pertemuan ke-6 itu ke-6. ya, Pak? Iya, kalau untuk yang Ah, RPPH ujian nanti ya beda lagi. Gitu. Pokoknya oh bukan intinya Bu, yang kelima begini, itu. intinya Ibu silakan saja dibaca di situ yang menjadi tagihannya di sesi keberapa yang menjadi tagihan tugas. Di situ ada semua sebetulnya yang menjadi sesi. Coba sebentar tadi. Heeh, biar nanti Siap, Ibu itu siap. kayak tadi misalkan membuat RPPH Baik, ke Pak. berapa? Ke-8. Berarti kan kalau misalkan di situnya di sesi ke-6 gitu ya, berarti ya dia harus diunggah di sesi 6, tagihan tugas sesi 6 gitu kan. Terus ada lagi video berdurasi 10 menit ya, berarti diunggahnya 10 menit berdasarkan RPPH yang sudah dibuat kan gitu. Dihitung Bu. Untuk tahunya ini dihitung Siap, dulu baik, dari Pak. pertemuan sesi 1 itu kan RPPH 1. Sesi 2 kan RPPH 2 3. Nah, itu Ibu runtut tuh di situ kalau misalnya Ibu bingung. Saya pun kadang begitu. Ini RPPH berapa ya? Siap, Kadang-kadang suka lupa. siap, Jadi Pak. diruntut, dihitung lagi. RPPH pertemuan keberapa biar nanti Ibu nggak bingung gitu ya. Tapi biasanya kalau nanti ada mahasiswa yang link kurang, ada yang salah ngupload, pasti saya kasih tahu di situ di feedback. Makanya saya tiap hari tuh ngebuka e-learning. Takutnya kalau udah deadline ngumpulin tugas gitu ya. Tugasnya misalkan 1 hari lagi udah baru ngumpulin, takutnya ada yang kurang kan saya jadi nggak keburu buat ngerevisi. Sedangkan waktunya udah habis gitu. Jadi usahakan jangan sampai mentok-mentok banget, jangan sampai mepet. Takutnya ada tugas yang kurang. Begitu Bu. Ya. Baik, Pak. Hmm, Oh iya, Pak, boleh. satu lagi maaf. Untuk laporan PKM itu Kalau laporan lambatnya kapan ya? PKM itu kalau nggak salah ada di sesi 7 apa 8 gitu ya. Itu lumayan masih lama sih. Cuma, Bu, Oh, masih lama berarti yang ya, jadi khawatir itu Pak kan ya? lama itu kan relatif karena di sini Ibu beban tugasnya banyak gitu. Jadi karena tugasnya bebannya banyak, Ibu harus ngeprint APKG 1, APKG 2, kemudian refleksi, foto-foto, terus copy paste ke file Word. Kan banyak tuh menyita waktu juga. Tugas Ibu banyak, khawatirnya kenapa saya ngomong dari sekarang, dicicil dari sekarang, biar nanti Ibu ketika proses mengupload dan laporan itu nggak keteteran gitu. Jadi nggak gerabak buru-buru gitu. Sehingga nanti hasilnya saya ingin Ibu maksimal. Jadi nggak asal-asalan gitu. Begitu Bu. Semuanya ya Ya, Pak. semuanya ada Baik, Pak. deadline-nya. Terima kasih. Sini tinggal dibaca aja ya. Oke, Bu Muhawalia silakan. Ya. Iya Pak, izin bertanya. Itu kan di di sesi ke-6 disuruh membuat RPPH ujian, Pak ya. Itu kayak mana gambarannya, Pak? Karena kan memang ada form tertentu atau kayak mana, Pak? Karena kan belum RPPH pernah untuk buat. ujian. Sama. Iya, Ibu biasanya bikin sama. Ibu Nggak ada biasanya bikin RPPH tersendiri kayak gimana? formnya, Ya Pak. udah begitu aja. Mm-mm. Oh, berarti sama. Gitu. Paling kalau Ibu mau nanti penekanan mau dibedakan untuk RPPH-nya tinggal Ibu hitung itu untuk RPPH untuk ujian itu pertemuan keberapa dalam kurung RPPH untuk ujian misalkan. Gitu aja. Tapi secara keseluruhan
cakupannya ada tujuan pembelajaran, ada metode pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran, pembuka, inti, penutup, ada asesmen, ada lampiran, rubrik penilaian, itu sama. Tidak ada hal-hal khusus yang menjadi tambahan gitu ya, enggak. Tapi di sini saya hanya memberikan masukan. Tentunya RPPH tersebut harus lebih baik dari sebelumnya. Berdasarkan apa tahu lebih baik dari hal sebelumnya? Ya berdasarkan feedback dari saya. Kalau misalkan ibu nanti di situ di pertemuan sebelumnya itu dapat feedbacknya banyak, penilaiannya nggak cantumin sama ibu. Atau misalkan media pembelajaran tidak dijabarkan, ya berarti nanti di ujian harus dijabarkan. Atau misalkan justru ibu di RPPH sebelumnya sudah good job, kerja bagus, tugasnya sudah rapi semua, berarti tandanya RPP yang sudah ibu buat memang sesuai dengan apa yang saya nilai, standar saya gitu ya. Ya sudah, kalau begitu berarti ibu tinggal dikerjain lagi. Kalau misalkan feedbacknya itu ada mahasiswa di kelas lain bu, feedbacknya saya kasih banyak bu, nggak boleh pakai AI, dirapihin lagi, sistematika itu penulisan ampar-amparan, nggak ada tanda tangannya bu. Coba ibu bayangin, itu jadi RPPH dia buat nggak ada tanda tangannya, nggak ada tanda tangan beliau, nggak ada tanda tangan rekan sejawat. Saya bingung maksudnya mau kayak gimana gitu, ketahuan banget. Nah tapi alhamdulillah kelas ini nggak ada, udah mantap semua. Ya itu ya. Masih Pak. Berarti yang membedakan yang ujian itu ada Ya videonya aja ya Pak? divideokan. Sebelum-sebelumnya ibu videoin nggak kalau lagi ngajar? Enggak kan? Ya udah nggak apa-apa, karena memang tidak ditugaskan. Di video baru ditugaskan di sesi 6 gitu. Pak, Ujian itu ya ya. silakan. Baik nggak apa-apa. Pak, terima Kayak kasih. gitu. Bu Lasri, bagaimana? Saya mau bertanya, yang masalah draft laporan itu, maksudnya dari video refleksi Laporan awal sampai PKM, akhir. tugas akhir itu laporannya. Iya, Pak. Iya. Yang Kalau dari awal laporan sampai akhir, PKM, Pak. ibu saya kasih nanti apa ya, sedikit informasi di web terakhir. Ya, lebih jelasnya khusus laporan PKM. Tapi yang jelas itu ada draftnya di ruang baca virtual, draft laporan itunya. Kalau di situ isinya draft laporannya itu ya biasa seperti biasa, identitas, terus pertanyaan-pertanyaan kayak ibu refleksi begitu. Cuma di situ dalam bentuk draft laporan gitu ya, apa kekurangan, ada kelebihan, terus mungkin nanti ada lampirannya apa aja yang harus dikirim gitu ya. Kalau misalkan di situ nggak ada keterangan lampiran ya udah, berarti ibu cuma bikin draft laporan aja di situ. Pokoknya ada di ini, di ruang baca virtual. Kalau nggak salah di modul berapa, modul 6 gitu kalau nggak salah. Ada di akhir kalau nggak salah tuh draft laporan. Silakan aja dicek aja. Ya kayak gitu. Oh, baik. Saya belum punya yang file Word-nya, coba nanti saya cek file Word-nya ada nggak. Kalau misalkan ada nanti saya kirim ke grup WhatsApp. Jadi ibu nggak usah copy paste dari situ. Tapi kalau nggak ada ya mohon maaf. Coba nanti saya tanya dulu ya. Saya cari-cari dulu. Ya. Baik. Oke, ada lagi yang lain? Iya, Pak. Atau sudah jelas semua? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya anggap hari ini semuanya paham ya. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Tetap sehat teman-teman semuanya, tetap semangat. Saya doakan semoga diberikan kelancaran, kesehatan, kemudahan dalam melaksanakan proses pembelajaran, dalam melaksanakan proses tugas ibu sebagai pendidik di sekolah masing-masing. Jangan lupa tadi yang menjadi tugas, yang belum mengumpulkan tugas terutama di sesi 3 masih banyak. Ya, sesi 4 juga ada. Silakan dikerjakan sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Kalau misalkan sudah ditutup, itunya waktunya ya sudah mau bagaimana. Ya. Tapi yang paling dekat saat ini di sesi 5 dan sesi 6. Ya, yang menjadi tugas silakan dipahami. Jika ada yang kurang dipahami silakan boleh bertanya di e-learning kampus maupun di grup WhatsApp ya, kayak gitu. Jadi hal-hal yang memang tidak dipahami boleh ditanyakan. Ya, atau ada teman-teman yang ingin membantu seputar informasi-informasi tugas-tugas boleh dikabarin ya ke grup kita, grup WhatsApp, biar nanti semuanya memiliki bermanfaatan, saling membantu ya. Kalau di saya disebut silase ya, biar semuanya kita di sini yang ada di kelas ini lulus bersama-sama gitu ya dalam mata kuliah ini. Oke, itu saja. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua ya.
menyempatkan waktunya pada kesempatan kali ini, pada siang kali ini. Sampai berjumpa di web terakhir ya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Sedikit-sedikit aja, jangan buru-buru. Maksudnya intinya untuk mengumpulkan tugas sesuai dengan deadline yang sudah ditetapkan. Begitu ya. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.